Lo pernah nggak sih dengerin lagu terus langsung ngerasa lebih semangat, lebih chill, atau malah kayak terkenang sesuatu yang lama banget? Gue yakin pasti pernah kan. Gue sendiri juga sering banget ngerasain hal yang kayak gitu. Kadang lo bisa langsung terbangun dari rasa malas cuma gara-gara dengerin lagu yang pas, atau tiba-tiba mood lo berubah total. Nah, sekarang lo bayangin deh, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas dengerin musik itu? Kenapa ya bisa kayak gitu? Apakah itu cuma perasaan sementara? Atau sebenarnya ada hal yang jauh lebih dalam lagi yang terjadi di otak kita? Gue yakin lo pasti penasaran kan? So, tenang aja, karena di video kali ini gue bakal ngajak lo untuk lebih ngerti gimana musik itu bisa ngaruh ke otak kita. Bukan cuma bikin mood jadi naik atau turun, tapi juga pengaruhnya jauh lebih luas daripada itu. Bahkan, lo bakal kaget beberapa hal yang gak lo kira tentang musik bisa jadi berbahaya juga. Gue tahu, lo pasti udah sering banget dengerin musik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lo dengerin lagu pas lagi kerja, atau mungkin lo lagi santai di rumah sambil dengerin playlist favorit lo. Tapi, tahu nggak sih, kalau ternyata musik itu lebih dari sekedar hiburan. Dia bisa ngubah cara otak lo bekerja, dan bahkan lebih dari itu. Musik bisa banget ngatur emosi, memori, bahkan keputusan yang lo ambil dalam hidup. Misalnya nih, kenapa sih lo jadi semangat banget pas dengerin lagu tertentu? Atau kenapa bisa ngerasa melo banget pas dengerin lagu yang agak sendu? Itu karena otak kita ngerespon musik dengan cara yang kompleks banget. Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrolin hal itu lebih dalam, dan mungkin lo bakal punya perspektif baru soal musik setelah dengerin penjelasannya. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam, gue pengen tanya dulu sama lo. Pernah gak sih lo ngerasa ada sesuatu yang aneh pas dengerin musik tertentu? Mungkin lo ngerasa kecanduan atau malah jadi ketergantungan sama satu lagu terus-menerus. Nah, kenyataannya, musik gak selalu bagus untuk kita. Ada juga dampak negatif yang bisa lo rasain kalau lo gak berhati-hati. So, tanpa basa-basi, kita bakal mulai ngobrolin gimana reaksi otak kita saat mendengarkan musik, dan gimana musik itu nggak cuma ngaruh ke perasaan kita, tapi juga bisa bikin otak kita bekerja dengan cara yang lo mungkin nggak pernah bayangin sebelumnya, serta kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan. Jadi, simak sampai selesai. Kalau gue searching, sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi di otak kita saat mendengarkan musik. Musik yang masuk ke telinga kita itu bakal mengaktifkan beberapa bagian otak yang bisa memberikan distraksi. Coba deh lo bayangin, lo lagi dengerin lagu kesukaan lo, tiba-tiba mood lo berubah. Lo jadi lebih semangat, lebih tenang, atau malah teringat sama kenangan lama. Tapi lo pernah gak sih nanya, kenapa bisa gitu? Kenapa musik bisa begitu kuat ngaruh ke perasaan kita? Bahkan, kenapa lo bisa merasa nyambung banget sama sebuah lagu? Seolah-olah lagu itu paham banget sama apa yang lo rasain. Nah, gini, ketika kita dengerin musik, itu bukan cuma suara yang masuk ke telinga kita, tapi lebih dari itu. Musik itu udah jadi stimulasi yang langsung nyampe ke otak kita. Dan gak main-main, prosesnya itu kompleks banget. Bukan cuma telinga kita yang bekerja, tapi banyak bagian otak yang aktif barengan. Ini yang bikin musik bisa ngubah mood, perasaan, bahkan cara kita mikir. Ketika musik mulai masuk ke dalam telinga lo, semua dimulai dari suara yang lo dengerin. Suara itu diterima oleh telinga, dan diubah jadi sinyal listrik yang langsung dikirim ke korteks auditori, yang ada di bagian temporal. Nah, apa nih korteks auditori? Jadi ini tuh bagian yang berfungsi untuk memproses suara. Dan disinilah otak lo mulai menganalisis frekuensi, volume, dan ritme dari musik itu. Misalnya, lo lagi dengerin lagu yang beatnya cepat. Otak lo langsung nge-track tempo itu dan nyambung ke bagian otak yang bertugas untuk merespon cepat, yang bisa ngasih lo perasaan lebih energik. Sebaliknya, kalau lo dengerin musik yang lebih slow, otak lo bakal ngerespon dengan cara yang lebih chill. Dan ini adalah awal dari kenapa musik bisa langsung ngaruh ke perasaan kita. Tapi, nggak cuma soal ritme atau tempo, musik itu juga langsung nyentuh ke bagian otak yang ngatur emosi, yang namanya amigdala. Ini adalah bagian yang berperan besar dalam segala hal yang berhubungan sama perasaan lo. Coba deh bayangin, lo lagi dengerin lagu yang punya vibe melankolis. Tiba-tiba, lo jadi inget masa lalu, atau malah ngerasa sedih. Itu semua karena amigdala lo yang nge-trigger emosi lo pas lagi dengerin musik itu. Sama juga dengan musik yang upbeat atau ceria. Coba deh, lo dengerin lagu yang ngebeat banget, yang bikin lo pengen bergerak. Itu karena amigdala lo yang membaca vibe musik itu dan langsung ngasih sinyal ke bagian otak lo buat ngeluarin dopamin, si hormon kebahagiaan. Jadi, musik yang lo dengerin bisa bikin lo ngerasa bahagia atau semangat hanya dalam beberapa detik saja. Tapi itu semua tergantung ke pribadi masing-masing orang dan kebutuhan emosional. Karena setiap orang punya genre musik yang mereka sukai berdasarkan emosional yang mereka miliki. Ya, seperti halnya orang yang introvert dan ekstrovert. Introvert umumnya lebih menyukai ketenangan dan minim interaksi sosial. Sedangkan ekstrovert malah sebaliknya. Para penikmat musik pun juga demikian. Ada yang suka musik mellow karena kepribadiannya mungkin pribadi yang lebih santun, lebih mudah merasa terstimulasi secara emosional, dan cenderung mencari cara untuk menenangkan diri.
Dan ada juga yang suka musik rock atau metal yang biasanya mencari energi, perasaan pemberontakan, dan pelampiasan emosi yang kuat. Mereka mungkin lebih terbuka terhadap pengalaman yang menantang dan kuat secara emosional. Dan ini menjadi alasan bahwa nggak setiap orang yang mendengarkan musik metal atau rock itu bakal gerak dan lompat-lompat penuh semangat. Atau saat mendengarkan musik mellow, nggak semua orang bakal langsung ngerasa baper. Tergantung situasi dan kondisi yang dialami orang tersebut secara emosional dan kepribadian. Yang intinya, seseorang hanya akan menampilkan ekspresinya melalui musik kalau musik itu relate dengan kondisi pribadi dan emosionalnya. Tapi, musik nggak cuma ngaruh ke perasaan aja. Ada bagian lain dari otak yang juga terlibat, namanya hippocampus. Ini adalah bagian otak yang ngatur memori. Jadi bayangin aja, kalau lo dengerin lagu yang dulu sering lo dengerin bareng teman-teman lo, atau mungkin pas lo lagi jalan-jalan ke tempat yang punya kenangan spesial, otak lo bakal langsung nyambungin lagu itu ke kenangan-kenangan lo. Sebenarnya, cara otak kita bekerja tuh pinter banget, karena musik bisa jadi semacam petunjuk buat ngingatin lo sama momen-momen tertentu dalam hidup. Ini juga menjadi alasan kenapa musik bisa jadi powerful banget buat ngingatin lo sama hal-hal yang penting dalam hidup lo. Bahkan, beberapa studi nunjukin kalau musik bisa bantu orang yang lagi ngalamin gangguan memori, seperti orang dengan penderita Alzheimer. Buat kalian yang nggak tahu, Alzheimer itu adalah gangguan otak yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan penurunan kemampuan kognitif. Dan salah satu gejala yang terdapat pada orang yang mengidap Alzheimer itu adalah penurunan kemampuan mengingat dan berpikir. Sebenarnya penyakit ini bukanlah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan. Namun, lewat musik, fungsi kognitif penderita Alzheimer itu bisa meningkat. Yang artinya, ini bisa membuat penderita Alzheimer mengingat kenangan mereka kembali. Jadi, musik gak cuma ngatur mood kita, tetapi juga bisa jadi jembatan ke kenangan yang mungkin udah lama lo lupakan. Tapi belum sampai situ saja, musik juga bisa ngaruh ke cara kita berpikir dan ngambil keputusan. Ini bagian yang seru, karena ketika lo dengerin musik yang lebih kompleks, kayak musik klasik atau jazz, otak lo bakal bekerja lebih keras buat menganalisis pola-pola musik itu. Dan di sini, bagian prefrontal cortex lo yang terlibat, yang bertugas ngatur perencanaan dan pengambilan keputusan. Lo pasti pernah dengar kan, musik yang ngebuat lo jadi fokus atau semangat ngerjain tugas. Itu terjadi karena otak lo terstimulasi buat bekerja lebih optimal. Sebaliknya, musik yang terlalu bising atau ganggu bisa bikin lo susah berkonsentrasi. Jadi, musik itu bisa ngaruh ke kinerja otak kita dalam banyak hal, mulai dari fokus kita sampai ke pengambilan keputusan yang lebih cepat. Tapi, seperti halnya semua hal yang punya dampak positif, musik juga bisa bawa dampak negatif kalau kita nggak hati-hati. Misalnya nih, sering banget gue lihat orang yang jadi ketergantungan sama musik buat ngatur mood mereka. Mereka cuma bisa merasa baik kalau lagi dengerin lagu favorit. Padahal, hal itu bisa menjadi masalah kalau lo jadi nggak bisa ngatur perasaan lo tanpa musik. Karena itu menandakan adanya ketergantungan emosional yang mungkin perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih sehat. Dan jika dibiarkan, malah membuat kalian sulit mengelola atau mengontrol emosi kalian sendiri, bisa meningkatkan stres dan kecemasan, serta isolasi sosial. Dan jangan lupa, kalau lo dengerin musik dengan volume yang terlalu keras, terutama menggunakan headphone yang menyalurkan suara langsung ke telinga, ini bisa memberikan stimulasi berlebihan pada sel rambut di kohlea. Kohlea sendiri adalah bagian rambut dalam telinga yang bersih struktur, yang disebut sebagai sel rambut yang sensitif terhadap getaran. Sel-sel rambut ini mengubah getaran suara menjadi impuls listrik, yang kemudian diteruskan ke saraf pendengaran dan dikirim ke otak untuk diproses sebagai suara yang kita dengar. Sel rambut ini tuh dirancang untuk memproses gelombang suara dengan cara tertentu. Tetapi jika mereka menerima getaran yang terlalu kuat atau berlebihan, ini bisa terluka atau bahkan rusak permanen. Ketika sel rambut ini rusak, kemampuan telinga untuk memproses suara dengan jelas berkurang. Ini mengarah pada gangguan pendengaran, seperti telinga berdenging atau penurunan kemampuan mendengar. Salah satunya seperti tidak bisa mendengar frekuensi tinggi dengan baik. Jadi, setelah semua yang kita bahas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa musik itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap otak kita, mulai dari mengatur mood, memori, bahkan cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Ini semua terjadi karena musik melibatkan berbagai bagian otak yang bekerja bersama-sama, seperti korteks auditori, amigdala, hippocampus, hingga prefrontal cortex yang mempengaruhi emosi dan kognisi kita. Musik bisa memberi efek yang luar biasa positif, seperti meningkatkan semangat, fokus, dan bahkan membantu memulihkan memori pada penderita Alzheimer. Tapi, seperti halnya segala sesuatu yang bisa memberi manfaat, musik juga bisa berdampak negatif jika kita nggak berhati-hati. Ketergantungan emosional pada musik bisa bikin kita ngerasa nggak stabil, dan mendengarkan musik dengan volume terlalu keras juga bisa merusak pendengaran. Jadi, penting banget untuk balance, dan seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan bijak untuk mendorong kesehatan mental dan fisik kita, bukan malah bikin kita ketergantungan atau merusak tubuh. Jadi, coba deh pilih musik yang sesuai keadaan emosional dan kondisi tubuh lo, dan pastikan volumenya juga aman.
Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya dalam memberikan edukasi-edukasi menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.